Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang materi teknologi sistem komputer dan telekomunikasi. Tapi sebelumnya kami memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan di dalam materinya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan sedikit membahas mengenai teknologi sistem komputer dan telekomunikasi. Untuk sistem komputer, istilah komputer atau dalam bahasa Inggris computer bersumber dari perkataan computer yang secara harfiah berarti menghitung atau memperhitungkan bahwa alat hitung saat diperlukan, baik oleh orang secara perorangan maupun orang dalam hubungan organisasi. Beda mesin komputer dengan alat hitung manual ialah bahwa mesin komputer bekerja secara elektronis dan otomatis dengan kecepatan yang tinggi dalam melakukan perhitungan yang rumit dan dalam pengolahan data yang disertai pemecahan secara sistematis. Sedangkan alat hitung manual ialah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya seperti kalkulator, sempoa yang anak kecil sering digunakan untuk belajar menghitung, dan alat lainnya. Komputer berdasarkan sejarah, manusia pertama yang menciptakan komputer adalah Charles Babbage, seorang ahli matematika berkebangsaan Inggris, ketika pada tahun 1833 menampilkan mesin komputer yang dinamakan General Purpose Digital Computer. Mesin ini dinamakan Analytic Engine yang berfungsi melaksanakan kalkulasi saja atau kalkulatik. Untuk generasi awal komputer, generasi pertama ada pada tahun 1945 sampai 1959. Yang menciptakannya adalah Profesor John W. Mauchly dan Prosper Eckert dari Universitas Pennsylvania dengan menggunakan fasilitas dari sekolahnya atau Moore School of Electrical Engineering. Pada tahun 1945, mesin komputer yang diberi nama ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Calculator, yang merupakan General Purpose Computer atau komputer untuk segala tujuan yang keseluruhannya dijalankan elektronik. Lalu untuk generasi kedua, tahun 1959 sampai 1965, perkembangan komputer sejak 1959 ditandai dengan munculnya transistor sebagai pengganti tabung hampa atau vacuum tubes. Apabila dibandingkan dengan mesin-mesin komputer generasi pertama, mesin-mesin komputer generasi kedua menimbulkan banyak keuntungan karena semakin tinggi daya kemampuannya untuk memecahkan permasalahan yang rumit. Setelah itu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai sekarang. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965, pada saat dimana dimulainya diperkenalkannya kepada masyarakat mesin komputer jenis terbaru dengan sistem yang dinamakan Monolithic Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. Penggunaan peralatan elektronis yang baru ini menyebabkan timbulnya keuntungan untuk pemakai dalam hal kapasitas yang besar, lalu fasilitas programnya semakin lengkap, dan kemampuannya untuk programming dan processing secara ganda dalam waktu yang sama, membuat pemakai komputer menjadi lebih efisien dalam penggunaan waktu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang mengenai tentang sistem komputer, yang dimana sistem komputer itu ada dua. Yang pertama itu ada hardware dan yang kedua itu ada software. Nah, dan yang termasuk dari hardware itu seperti alat masukan atau alat pemproses, alat keluaran, alat simpan luar, atau hubungan antar komponen hardware, ukuran kemampuan hardware, dan klasifikasi komputer. Nah, untuk dari sistem softwarenya adalah dia memiliki yang namanya sistem operasi, perangkat lunak sistem buatan, perangkat lunak bahasa, perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir adalah hubungan antar perangkat lunak. Nah, dari hardware itu meliputi komponen-komponen. Yang pertama yaitu dia bisa menginput device, yang dimana dia merupakan alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data maupun program. Yang kedua adalah proses device, processing device, yang dimana perangkat keras ini berguna untuk memproses dan mengolah data dari input device yang dikeluarkan dalam bentuk informasi oleh output device. Yang ketiga adalah output device.
perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke dalam komputer. Yang terakhir adalah storage device, di mana ini adalah bagian yang integral dari perangkat keras komputer yang menyimpan informasi atau data untuk memproses hasil dari setiap pekerjaan komputer tersebut. Nah, itu termasuk dari komponen yang meliputi dengan hardware. Nah, sekarang kita akan bahas tentang software. Di sini ada sistem operasi, yaitu operating system, yang merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan operasi dari sistem komputer. Yang kedua adalah OS, berfungsi seperti manajer, misalnya seperti bertanggung jawab, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Istilah lain dari OS adalah monitor, eksekutif, supervisor, controller, atau master control program. Selanjutnya ada sistem kerja komputer. Nah, kalau misalkan di komputer itu secara umum bisa dipahami sebagai perangkat elektronik yang bertugas untuk mengolah informasi digital atau data dalam format bit atau bilangan binary 1 atau 0. Dalam menjalankan tugas pengolahan itu, cara kerja komputer terdiri dari 3 tahap, yaitu data, pemrosesan data, dan menghasilkan tindakan tertentu atau output atau luaran. Nah, yang pertama itu ada input. Sistem kerja komputer itu yang pertama ada input, yaitu input merupakan tahap memasukkan data digital ke komputer sebelum nanti diproses. Jenis data yang bisa dimasukkan ke bermacam-macam, seperti data teks, data audio, data gambar, data lainnya. Seperti contohnya saya merekam video itu merupakan input data berupa gambar, berupa audio, dan berupa video juga. Nah, semua jenis data digital yang berformat bit termasuk bisa masuk ke komputer melalui berbagai perangkat input seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan sebagainya. Dalam contoh sederhananya adalah proses input ini dapat digambarkan misalnya ketika kita mengetik huruf A lewat keyboard pada komputer, maka huruf A yang diketik itu merupakan sebuah data digital. Itu adalah sistem kerja komputer yang pertama, itu input. Yang kedua adalah pemrosesan. Setelah data yang dimasukkan, tahap selanjutnya adalah memproses semua data yang telah dimasukkan tadi bakal diproses melalui perangkat pemrosesan seperti CPU, Central Processing Unit, pada komputer. Dikutip dari Make Use Of, perangkat tersebut berfungsi untuk mengeksekusi perintah dan menjalankan perhitungan matematis atas data digital yang dimasukkan. Lantaran punya fungsi seperti itu, perangkat ini biasa disebut juga dengan otak dari komputer. Yang terakhir adalah output. Setelah data yang diolah dan dihitung oleh perangkat pemrosesan, proses berikutnya adalah menghasilkan tindakan tertentu atau output. Dalam proses tahap ini, hasil pengolahan data bakal ditransmisikan menjadi sebuah tindakan tertentu. Tindakan itu ditampilkan melalui berbagai perangkat output seperti monitor, speaker, printer, dan lainnya. Jadi jika pada proses sebelumnya memproses data huruf A, maka huruf tersebut bakal ditampilkan ke monitor dengan rupa sebagaimana yang diminta. Nah, kalau misalkan output itu dia akan seperti contohnya kita memprint sebuah data berupa PDF. Nah, itu seperti itu. Itu merupakan sistem kerja komputer dari output. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yakni telekomunikasi ya. Ini telekomunikasi. Telekomunikasi adalah proses atau sistem komunikasi jarak jauh yang memungkinkan pertukaran informasi antara individu, kelompok, atau perangkat yang melalui sinyal elektronik atau elektromagnetik. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk transmisikan suara, data, teks, gambar, dan bentuk informasi lainnya. Ya, dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, ini menghubungkan jika kita ingin memperoleh informasi atau misalnya ingin memperoleh data sesuatu melalui alat-alat telekomunikasi, ini bisa terhubung dari satu ke yang lain. Ya, pembahasan yang kedua adalah
Berikut adalah beberapa komponen utama dari telekomunikasi. Saya bacakan untuk intinya saja ya. Sumber informasi yakni adalah entitas atau perangkat yang menghasilkan informasinya. Kedua adalah transmitter atau pemancar, adalah perangkat yang membawa sinyal informasi menjadi bentuk dan yang dapat ditransmisikan. Media transmisinya yakni fisik atau non fisik digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari transmitter ke receiver atau penerima. Contoh media transmisi adalah surat optik, kabel tembaga, gelombang radio, dan gelombang mikro ya. Adapun receiver itu atau penerima itu adalah perangkat yang menerima sinyal transmisi. Sebagai contoh adalah telepon, komputer ya. Adalah receiver dalam konteks telekomunikasi. Contohnya adalah decoder. Decoder adalah atau demodulator adalah perangkat yang mengonversi sinyal diterima kembali ke bentuk aslinya. Misalnya decoder dalam telepon menerima sinyal suara, mengubah kembali jadi suara yang dapat didengar. Terakhir adalah protokol dan jaringan. Protokol adalah aturan atau prosedur yang mengatur pengiriman data dalam jaringan telekomunikasi. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, ini adalah beberapa contoh telekomunikasi yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah telepon ya. Tentunya ponsel kita adalah salah satu bentuk telekomunikasi yang kita gunakan untuk setiap hari. Selanjutnya adalah ponsel. Yang ketiga adalah email ya. Email kita bisa menerima surat dalam bentuk elektronik. Ketiga adalah pesan singkat yang mungkin lebih canggih lagi sekarang, ada WhatsApp dan sosial media yang lainnya. Surat elektronik atau email, video konferensi, televisi ya, televisi. Terus sekarang mungkin lebih modern lagi di mana ada YouTube ya, Twitter atau X dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah radio. Radio masih menggunakan jaringan yang tadi digunakan ya, transmitternya, jaringan sosial atau telegraf ya. Itu adalah beberapa contoh telekomunikasi yang umum digunakan di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya adalah ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi jarak jauh. Salah satu kegunaan utama alat telekomunikasi adalah memungkinkan komunikasi jarak jauh antara individu kelompok ya. Tentunya saya di sini, misalkan saya ingin menghubungi teman saya yang jaraknya puluhan kilometer, yang jaraknya bahkan di luar pulau, di luar negara, itu sangat mungkin. Kedua adalah fungsinya untuk bisnis dan kerja ya, untuk bisnis dan kerja. Ini tentunya sangat efisien ya untuk bisnis, apalagi yang ritme atau mobilitasnya sangat cepat untuk komunikasi dengan bawahan, dengan atasan, itu tentunya sangat berguna ya, sangat berfungsi di sini. Selanjutnya adalah pendidikan jarak jauh. Ya, seperti saat ini kita menggunakan online tanpa alat telekomunikasi itu tidak bisa. Jadi sangat membantu. Jadi ini sangat membantu untuk pendidikan kita juga. Jadi tidak ada batasan, tidak ada jarak, kita tidak bisa belajar. Begitu. Selanjutnya adalah kesehatan jarak jauh. Namanya juga digunakan dalam bidang kesehatan. Oh iya, sekarang itu ada aplikasi Halodoc ya, Halodoc. Itu untuk memeriksa kondisi badan kita menggunakan online, pertahanan dan keamanan. Ya, komunikasi antara pasukan militer pemantau perbatasan, betul sekali. Ya, tanpa komunikasi mereka tidak tahu ya batasan-batasan apa yang mereka jaga. Hiburan dan media, tentunya ini sangat banyak sekarang aplikasinya untuk hiburan dan media. Ya, transportasi dan navigasi, sekarang ada Maps ya, Google Maps, Waze dan lain-lain. Itu digunakan untuk penunjuk arah kita atau navigatornya. Jadi kita tidak usah jauh-jauh, tidak usah seperti apa, itu sudah ada sekarang. Kehidupan pribadi, alat telekomunikasi seperti ponsel cerdas dan aplikasi pesan instan juga memiliki peran mendapat dalam kehidupan pribadi. Mungkin orang yang terhubung dengan teman dan keluarga, mengatur jadwal, mengakses informasi, dan berbagi pengalaman dengan cepat dan mudah ya. Kita men-share, membagikan, apalagi sosial media sekarang sudah banyak, Instagram, Twitter, Facebook, yang lain-lain ya, story WhatsApp juga, kita bisa membagikan momen-momen kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan pekerjaan kita, dan yang lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.